Acara peluncuran Pratama Corp Hijau Abadi segera rilis. Pak Pratama, bisakah Anda sampaikan isi acara ini? Boleh kami wawancara? Selamat datang para media di acara peluncuran Pratama Corp. Obat yang dirilis hari ini bernama Hijau Abadi. Hijau Abadi asal dari legenda Nusantara. Ini kehidupan manusia, harapan, dan penguasa segala makhluk. Satu saja bisa usia 50 tahun. Semua kandungan hijau abadi, ekstrak tanaman, tanpa efek samping. Kedatangannya akan berikan dunia revolusi besar yang mengubah segalanya. Pak Pratama, apa hijau abadi benar bisa revolusioner? Cahaya, Oni belas tahun. Keahlian gurumu kau kuasai semua. Bahkan lebih hebat. Jalan selanjutnya kau harus jalani sendiri. Baik. Guru. Aku tahu, kau ingin tahu asal-usulmu. Ada di kotak ini. Kukasihkan padamu tugas terakhirmu, jaga Rizky 2 bulan. Dia, penemu hijau abadi. Tugas selesai. Segel lepas. Di sini ada asal-usulku. Ayah, Ibu, segera ku tahu kebenarannya. Guru, kau sudah stagnan, mau maju. Ikuti ujian. Pergilah. Rizky, di tengah keramaian ini, mana aku bisa temukanmu? Rizky, berhenti! Pak Pratama, Rizky muda. Kerjasama belum selesai. Kenapa buru-buru pergi? Maaf Bu Intan, ada urusan penting. Kenapa tiba-tiba pusing? Pria yang ku mau belum pernah gagal. Malam ini kau harus mau. Tolong aku. Bawa dia ke mobil. Baik. Kau tahu aku siapa? Kau siapa? Nggak penting. Dia, Tak bisa kau bawa. Bunuh dia, aku tanggung. Baik. Baik. Sangat baik. Ingat ini. Panas sekali. Jangan pergi. Aku nggak pergi. Lepaskan. Ada apa ini? Kenapa aku juga mulai panas? Jangan-jangan ilmuku buruk.
Kau lakukan apa padaku? Kau harus berterima kasih karena aku menolongmu kemarin. Setelah semalam, ilmunya malah meningkat. Apa tubuhnya? Ini pertama kalinya. Seharusnya untuk wanita tercintaku. Tak sangka belum kutemu dia, sudah kulepas. Semuanya salahmu. Kau yang mulai semalam. Lagian, yang rugi bukankah aku? Ini 1 miliar. Ambil saja. Jangan cerita ke orang lain. Anggap saja ini uang jasa menolongmu kemarin. Agar kejadian kemarin tak terulang, aku bisa jadi pengawalmu. Aku tak butuh pengawal. Aku punya pengawalmu. Cuma kemarin tak ikut, jadi terjadi hal buruk. Jangan berniat jahat padaku lagi. Kau akan butuh aku. Kok kayak balik cerita? Atmosfernya aneh. Tak dengar ada pengawal baru. Lagian, dia wanita. Cepat berdiri! Tuan Rizky datang! Selamat datang, Tuan Muda. Selamat datang, Tuan Rama. Kamu mau apa? Aku cari pacarku. Ada masalah. Kapan aku jadi pacarmu? Mbak Intan, hormati diri. Obat baru Pratama, hijau abadi. Santoso sangat tertarik. Siapa tak tahu Santoso kuasa besar? Hanya keluarga Wijaya yang bisa bantu. Asal kau ikut aku jamin kamu dan Pratama aman. Kalau tidak, takut Pratama lenyap. Iya kan? Lihat sendiri usiamu, masih mau ganggu kakakku. Apa kakak cuma bicara sama kakakmu? Kamu cemburu? Tenanglah. Kamu sudah punya tunangan, kenapa masih ganggu kami? Tunangan? Terus kenapa? Tak ganggu aku main di luar. Soalnya kakakmu ganteng. Aku suka tipe kayak dia. Rizky, pikir baik-baik. Ikut aku, lindungi Pratama, atau Pratama diserap Santoso, dan kau kehilangan segalanya. Aku tak pilih. Kirim tamu. Silakan Mbak Intan. Kamu siapa? Beraninya bicara sama aku. Siapa lagi yang mau usir aku? Mas Rizky suruh pergi. Kau tak dengar? Mas Rizky suruh pergi. Kamu tuli. Kamu siapa bocah ini? Berani ngomong ke aku? Rizky, kamu mau putus hubungan sama Wijaya? Mbak Intan, kamu pergi sendiri. Atau mau Cahaya antar kamu pulang? Baik. Rizky, kamu tega.
Rizky, ku masih kasih 2 hari. Siap-siap cari aku. Kalau enggak, Pratama bakal tamat. Kamu nggak apa-apa? Tentu saja enggak. Soal kecil. Aku takut. Kak, jangan ngomong lagi. Satpammu ini hebat juga. Lumayan. Cukup lulus. Kau lolos uji coba. Boleh jadi satpamku. Cahaya, ikut aku. Ada tugas untukmu. Ada tugas apa untukku? Gak apa-apa. Cuma mau tanya. Kok telingamu merah? Enggak kok. Kamu salah lihat. Sebenarnya mau tanya apa? Aku cuma mau tanya. Kemarin kita berantem. Kamu hari ini... Jangan minder. Aku cuma lebih hebat. Cewek cilik kayak kamu, berani ambil pujian di depan kami. Baru datang, belum tahu aturannya. Jangan kira selamatkan Mas Rizky, bisa langsung jadi orang hebat. Aku lagi ngomong, kamu tuli? Dasar cewek brengsek, lepasin, aku habisi kamu. Lihat, bulan lalu. Pak Pratama gawat, Satpam cari Cahaya di kantin. Sudah berantem sekarang. Apa? Masih diam saja, cepat serang. Ada apa ini? Mereka yang mulai duluan. Kau memimpin intimidasi. Kau boleh pergi. Kalian berdua, potong setengah gaji. Kau begitu percaya kata-kataku saja? Aku bukan bodoh. Kau sudah hebat. Tak perlu mereka untuk jaga posisi. Tapi mereka teman satu tim. Kau terlalu kasar. Mereka bukan teman kita. Apa maksudmu? Kak, aku baru saja cek. Mereka memang milik Intan. Spion gagal. Tak bisa hadapi satpam wanita. Bodoh. Kirim jurnalis Luka. Kalau Rizky? Kau masih ingat, Rizky? Aku cuma peduli hijau abadi. Yang lain kau atur saja. Terima kasih, Tuan Ardi. Pelarian teratas jurnalis Luka sudah diutus. Rizky, kau tak bisa kabur. Kau pasti akan menjadi milikku. Biar ku coba pikirkan, kali ini apa yang harus kugunakan untuk kau? Kita sudah sampai. Kau boleh pulang. Di sekitarmu berbahaya. Aku harus lindungi kau. Aku sudah sampai rumah. Ada apa lagi? Jangan-jangan kau suka padaku. Mau manfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat denganku. Terserah. Aku lapar. Hari ini Bu Wati nggak ada. Kita pesan makanan saja. Aku nggak makan pesanan. Satpam juga banyak tuntutan. Kau mau kemana? Makan di luar. Bukannya kau mau lindungi aku? Baiklah. Kau masak untuknya. Aku? Kau yang bisa masak. Aku yang masak. Dasar rupa adik demi cewek. Demi jaga Cahaya, malah jadikan aku alat. Cahaya, jago bela diri begini. Mana kau belajarnya?
Katakan, kenapa kau harus jadi satpamku? Jangan-jangan kau sudah lama suka padaku. Diam saat makan. Cahaya, kau habis. Kau taruh sumpit ke mulut kakak. Dia itu... Dia itu... Dia... Ada apa? Nggak apa-apa. Aku cuma merasa makan malam hari ini enak banget. Cahaya, besok temani aku ke suatu tempat. Baik. Kita kemana? Kita pesan baju tempur buat kamu. Kamu kan nggak suka pakai seragam satpam. Kalau pas lindungi aku, malah nggak nyaman gimana? Kamu sudah diincar orang. Bisa bahaya kapan saja. Kamu malah santai pergi pesan baju. Pokoknya ada kamu. Kamu percaya sama aku? Percaya juga salah. Gak takut aku mata-mata mereka. Dulu aku dapat kepercayaanmu. Lalu... Habisi kamu? Kamu lucu juga. Berani juga kamu ngejahilin aku. Aku kan bos kamu. Baik, bos. Cepat jalan. Aku nyetir. Ya jelas, aku gak bisa nyetir. Ya udah. Turun. Berani sekali mereka. Berani sekali nyerang bis yang bolong. Tunggu di sini. Jangan gerak. Kamu mau mati? Kamu cari mati? Aku tahu cara. Aku ada cara. Kamu mau apa? Sekarang ini, saatnya apa? Jangan omong kosong. Jadi kamu mau apa? Balas tembak. Satpam wanita ini jarak jauh pun bisa tembak aku. Kayaknya pakai kekuatan dalam. Sebenarnya dia siapa? Apa aku bakal mati? Aku kena peluru demi kamu. Kamu harus... Kau takkan mati. Cuma luka gesek. Satu lagi. Aku bisa menghindar. Lain kali, jangan nekat. Aku kena peluru demi kamu. Kamu tak bisa lebih baik padaku. Kenapa kau menolongku? Cuma refleks saja. Jangan dipikirkan. Jangan salah paham. Aku bukan... Aku tahu. Bagus kau tahu. Terima kasih. Sama-sama. Mau kemana? Tenang. Jangan pergi. Aku ambil handuk buat lap keringatmu.
biar aku lap sendiri. Kalau enggak gimana? Aku ini juga terluka. Karena kamu, aku terluka. Harusnya kamu menunjukkan kesetiaanmu. Kak, kalian lagi apa? Jujur saja. Kalian lagi apa? Aku selamatkan Cahaya jadi terluka. Dia lagi lap keringatku. Apa? Kamu terluka? Gimana terluka? Kami diserang. Apa? Mereka berani sekali. Kita harus siap dulu. Keamanan harus ditingkatkan. Cahaya, kamu pimpin. Baik, aku siapin. Kak, kamu aneh. Kak, kamu aneh. Aneh di mana? Jangan lihat aku begini. Lihat deh, Kak Cahaya bodyguardmu. Kenapa malah kamu yang terluka melindunginya? Cuma refleks aja. Cuma mau jadi pahlawan. Benar? Tentu saja. Lagian, sekarang, aku sudah tahu segalanya. Apa maksudmu? Jelaskan saja. Tahu apa? Halo, aku dari media Kota Utama. Mau wawancara Mas Rizky. Sudah reservasi? Tunggu sebentar, biar aku cek dulu. Benar ada reservasinya. Silakan ikut aku. Halo, silakan masuk. Mas Rizky, aku jurnalis media Kota Utama. Silakan duduk. Kamu sendirian? Teman saya sakit. Harus sendiri. Kerja 2 orang. Tangan dia banyak kalus. Posisi kalusnya juga aneh. Nggak kayak jurnalis. Malah kayak pembunuh pistol. Pak Pratama, ku dengar produk Anda, hijau abadi, banyak diminati. Bisa tunjukkan, biar aku teliti. Biar bisa tulis berita. Tentu saja. Kamu kirim pesan ke siapa? Kamu kirim pesan ke siapa? Mas Rizky, mending kau segera ungkapkan resep hijau abadi, hindari penderitaan. Jangan mimpi. Tak mau baik-baik, mau dipaksa. Hijau abadi hasil jerih payahku. Mati pun aku takkan serahkan padamu. Oke, kita lihat seberapa kuat kau. Kau tak apa? Tak apa. Untung kau datang tepat waktu.
Jangan paksa nasib. Kau takkan bisa lindungi Rizky. Kau pun takkan bisa lindungi diri. Orang yang kuharap, tak ada yang tak bisa kuharungi. Buat apa? Dia bayar berapa? Kami kasih 10 kali lipat. Lindungi Rizky tugasku. Berapapun uangnya, tak berguna. Cahaya ikut aku, lewati bahaya, masih tetap tekun melindungiku, tak peduli uang. Siapa yang kirim kau? Rizky? Ada apa? Kau takut tadi? Cahaya, aku tahu hatimu. Tenanglah, aku takkan kecewakanmu. Kau bilang apa? Kenapa aku tak paham? Aku yang paham saja. Kamu pelan-pelan paham saja. Aku keluar sebentar. Mau kemana? Ajak aku. Jangan nakal. Tunggu aku di rumah. Luka sudah beraksi. Cahaya pasti sudah mati. Tanpa dia, siapa yang bisa lindungi Rizky? Biar ku cari cara menangani Rizky kali ini. Pakai cambuk atau gantungan tangan. Kamu? Kenapa belum mati? Gak mungkin. Di luar penuh aliansi setia. Punya sistem keamanan canggih. Kamu masuk gimana? Semua lemah. Gak usah repot. Luka mana? Kok dia gak bisa habisi kamu? Dia sudah kuhabisi. Kamu coba bikin foto palsu buat ngejarin aku. Meski kamu benar habisi Luka, mereka pasti kirim orang lain. Gak mungkin kamu bisa terus habisi. Rizky pasti jadi milikku. Jaga mulutmu. Kamu berani tampar aku? Lain kali bicara, jauhi aku. Udara di dekatku jadi kotor. Kau berani usik aku? Kau tahu nggak, keluarga Wijaya salah satu dari 4 keluarga besar kota utama. Terus kenapa? Jangan, aku salah. Kau mau apa aku lakukan? Bilang, siapa dalangmu? Aku mohon, aku tak berani. Mereka akan membunuhku. Aku tak mau mati. Keluarga Pratama, walau lemah, tapi juga salah satu 4 keluarga besar yang bisa berani sentuh Pratama, 3 keluarga besar lain. Selain Wijaya, ada Santoso dan Aliansi. Pilih salah satu. Aku pasti bisa cari tahu. Kalau begitu, tak ada gunanya kau hidup. Aku salah. Aku bicara. Aku kasih tahu semua. Aku kasih tahu kamu. Bicara. Keluarga Santoso, puncak 4 keluarga besar. Keluarga Wijaya, Pratama, dan Aliansi. Semua bergantung pada Santoso. Santoso punya ahli kultivasi. Katanya tingkat master. Orang di sekitar Ardi, semua prajurit kultivasi. Santoso kuasa di kota Santoso. Yang Ardi mau dapatkan, pasti bisa didapat. Ardi mau dapat hijau abadi. Tapi Rizky tak mau serahkan. Jadi, keluarga Wijaya dan Aliansi cuma ikut perintah saja. Cuma seorang
Ahli kultivasi master, keluarga kultivasi kecil, berani berulah di kota utama. Aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan Wijaya. Aku janji, aku takkan berani menghasut Rizky lagi. Lagian, aku tak mau ikut lagi dalam konflik kalian. Undang Ardi bertemu. Aku mau ketemu dia. Undang Tuan Ardi. Aku tak berani. Dua hari. Kalau Ardi tak mau, jika kutukan tak dicabut, kau akan mati pendarahan. Tuan Ardi, luka gagal. Wanita bernama Cahaya. Dia temukan aku. Dia ancam aku. Tak guna. Hijau abadi pasti akan jadi milikku. Tuan Ardi, Putri Cahaya itu memang hebat juga. Rumahku dijaga ketat. Dia masih bisa menemukanku. Lagian, dia mengancam. Ingin bertemu Tuan langsung. Cewek ini memang membuatku kagum. Aku suka dia berani melawanku. Tapi dia juga keterlaluan. Anjing patuh baru dapat daging. Anjing biadab, kau tahu nasibnya. Baik, aku selalu setia Tuan Ardi. Undang Rizky. Besok jam 11 di restoran Santoso. Baik. Ardi adalah calon kepala Santoso. Sejak kecil, dia kejam. Demi mencapai tujuan, tak kenal cara. Tak tahu berapa banyak perusahaan obat inovatif akhirnya diserap Santoso. Nanti jangan emosi. Dia mau hijau abadi. Kalau tak mau serahkan, pasti kita bentrok nanti. Apa? Kamu mau serahkan hijau abadi? Hijau abadi hasil kerja kerasku. Tentu aku tak mau serahkan ke Ardi begitu saja. Tapi, walaupun hijau abadi sangat penting, obat itu mati, manusia hidup. Aku tak mau kau berkorban demi hijau abadi. Percayalah, hijau abadi takkan direbut. Aku juga takkan berkorban. Aku tahu kau hebat, tapi Ardi juga punya orang hebat. Kau harus waspada. Tenang saja, aku yakin. Perintah Tuan Ardi, mau masuk harus di-search dulu. Perintah Tuan Ardi, siapapun masuk harus dicek dulu. Apa maksudmu? Tuan Ardi minta dicek. Silakan kerjasama. Tuan Ardi, wanita bernama Cahaya itu tak boleh diremehkan. Satpam biasa tak bisa melawannya. Tapi orang yang Tuan Ardi bawa pasti tak biasa. Kali ini pasti bisa menangkap mereka. Berani kau sentuh dia? Ku bilang sekali saja. Minggir! Apa-apaan ini? Cuma wanita. Kok auranya sekuat ini? Lihat saja dia, langsung takut. Otakku suruh mundur. Tuan Ardi, sudah kulakukan semua yang bisa. Permisi, setelah selesai bisa buka larangannya. Boleh ya? Sudah datang. Duduk. Tuan Rizky, kali ini aku panggilmu mau bahas soal kerjasama. Bagaimana kerjasamanya?
Keluarga Pratama, produsen farmasi terbesar. Hijau abadi di tanganku, baru bisa Fahwe nilai maksimalnya. Hijau abadi adalah hasil penelitian kami bertahun-tahun. Cara memaksimalkan nilainya, aku lebih tahu dari siapapun. Tuan Rizky bisa buat obat hijau abadi. Memang berbakat. Aku sangat hargai bakatmu. Tapi, penelitian dan bisnis itu berbeda. Pratama Corp tak mampu kelola hijau abadi. Obat ini di tangan kalian akan hancur. Aku percaya Pratama Corp lebih percaya diri sendiri. Tuan Rizky, asalkan tanda tanganmu, aku jamin, tak lama lagi, keluarga Pratama akan jadi keluarga terbesar kedua di kota utama. Aku juga akan bantu saham Pratama naik 1 triliun. Tuan Ardi siap? Gimana kelola hijau abadi? Sangat mudah. Untuk orang kaya, pakai sistem langganan. Mau beli hijau abadi, harus beli produk lain kami. Jadi anggota, baru berhak. Beli harga tinggi. Untuk orang biasa, 1 hijau abadi dituangkan 5. Beli per paket. Setiap paketnya, harganya harus mampu dibayar, tapi tetap mahal. Dengan cara ini, uang dari kedua sisi, kita bisa dapatkan... Dengan hijau abadi, bukan hanya bisa tunda penuaan 50 tahun. Juga bantu orang biasa capai mimpi, karena usia atau fisik yang tak bisa dicapai. Bahkan, bisa jadi obat hidup lama. Tujuan utama penelitianku, untuk kesejahteraan. Bukan demi untung. Kesejahteraan? Aku lama tak dengar lelucon begini. Tuan Rizky, jangan-jangan mimpimu menyelamatkan dunia? Hari ini, kamu harus tanda tangan. Cinta merah. Cahaya, beraninya kau tantang Tuan Ardi. Kau cari mati. Menghindar! Dia satpam Tuan Ardi yang paling tangguh. Sinta Merah, tak selevel dengan Luka. Sinta Merah ini benaran latihan. Sinta, saat tamu, jaga sikapmu. Bu Cahaya, pilihan yang tepat. Yang Rizky janji, aku bisa kasih semua itu. Bahkan lebih dari dia. Masih sempat bergabung dengan kami? Gimana kalau gabung ke Santoso? Tuan Ardi, wanita bernama Cahaya itu tak baik. Dia juga licik. Kalau datang bakal repotin. Mending langsung. Kau tak pantas. Di kota utama, belum ada yang berani bicara begini. Juga tak ada yang berani menolak tawaran keluarga Santoso. Bu Cahaya, coba pikirkan lagi. Percuma saja. Aku takkan setuju. Kayaknya hari ini tak usah bicara lagi. Ardi tak dapat hijau abadi. Kau tolak di depan-depan. Dia balas dendam kejam. Jaga diri dengan baik. Dia tak berani apa-apa. Tenang saja. Yang penting kamu. Kalau aku tak ada di sisimu, jaga diri dengan baik. Cahaya sungguh peduli padaku. Sejak orang tuaku meninggal, tak ada yang lagi berani melindungiku dan khawatiriku. Jika sampai saat terdesak, pilih antara hijau abadi atau Cahaya. Takkan ragu pun, pilih Cahaya. Tuan Ardi, biarkan mereka pergi begitu saja. Lalu hijau abadi? Tenang saja, si Cahaya itu sangat sombong. Aku paling suka orang yang punya harga diri merangkak di bawah kakiku. Lalu aku gimana? Harangan tubuhku belum dicabut. Sudah kita janji dari awal. Aku dapat hijau abadi. Kau dapat Pratama Corp. Masih belum selesai. Kau mau lepas larangan. Stafku tak butuh sampah tak berguna. Tuan Ardi, maafkan aku.
Orangku tak perlu begini, dasar tak guna. Tuan Ardi, maafkan aku, maafkan aku. Beritahu semua, supplier manapun tak boleh kasih Pratama bahan obat lagi. Lihat saja berapa lama mereka tahan. Selain itu, katakan Rian bisa mulai Kamu lagi apa? Aku lagi rencana hijau abadi. Harus bagaimana? Sudah bertikai dengan Santoso. Jalan selanjutnya pasti sangat sulit. Walau, aku tak paham bisnis. Tapi, tak ada yang bisa kalahkan aku. Kau bisa tenang beraksi. Aku akan jaga kau. Halo. Kak, ada masalah di kantor. Gudang bahan baku kita habis terbakar. Apa? Aku segera ke sana. Kak, ada apa sebenarnya? Rian bawa orang bakar gudang kita. Bahan baku kita habis terbakar. Tenang, segera hubungi semua supplier. Pesan darurat. Sudah telepon semua. Tak ada yang mau bantu kita. Kalau pabrik lain yang belum pernah kerjasama? Sudah telepon. Tak ada yang mau bantu. Yang terpenting, kita nilai saham turun 1 triliun. Aku merasa seperti ada yang sudah merencanakan. Ardi, dasar brengsek. Pantas hari itu dia begitu saja lepasin kita. Ternyata menunggu di sini. Pak Pratama. Wah, hari libur masih ke kantor. Rian, jangan terlalu lancang. Pak Pratama, kalau salahkan kau. Menghina Tuan Ardi. Kata Tuan Ardi, beri 2 hari waktu. Serahkan hijau abadi ke tangannya. Obat inovatif Pratama Corp jadi milik aliansi setia. Oh ya, kata Tuan Ardi, yang di sebelahmu ini, dia juga mau. Tutup mulutmu! Mas Rizky, sabar ya. Urusan hari ini, aku takkan urus. Lagian, kau takkan senang lama-lama. Rizky, kalau tak serahkan? Tak mau? Kalau tak, Pratama Corp bakal tamat. Rian, keluarga Sunarto juga salah satu 4 besar kota utama. Jangan-jangan generasi kalian yang dididik cuma jadi anjing dari keluarga Santoso. Terus saja Rama Muda marahi. Takkan ubah situasi sekarang. Aliansi setia kami takkan melindungi Pratama dan menyinggung Tuan Ardi. Kalian tak usah berisik di sini. Kalau punya waktu, lebih baik siap-siap saja. Serahkan paten dan resep ke Tuan Ardi. Mohonlah padanya. Pratama Corp bisa selamat. Kak, sekarang kita harus bagaimana? Bahan baku kita terbakar. Tak ada yang suplai lagi. Ini mau habisi kita. Biar aku pikirkan. Selain menyerahkan hijau abadi, tak ada cara lain. Kalau aku hajar, bos aliansi setia, masalahnya apa sudah separuh selesai? Cahaya, jangan nekat. Tunggu aku di rumah. Tuan Ardi, jangan bercanda. Anda masih nggak percaya padaku. Setelah Intan mati, properti itu nanti serahkan padamu urus. Terima kasih Tuan Ardi. Tenang saja Tuan. Aku, Sunarto, pasti rela berkorban demi Anda. Asal kau urus tugasku baik-baik, setelah berhasil, kamu pasti dapat imbalannya. Tuan Ardi, aku pasti amanah. Sekarang, Rizky dan gengnya sudah tak ada jalan. Tak lama lagi, mereka akan memohon ke Tuan Ardi terima hijau abadi soal Putri Cahaya. Walau sombong, akhirnya pasti jadi punya Tuan Ardi. Bagus. Setelah dapat hijau abadi, aliansi setia akan kuperbesar 2 kali lipat. Baiklah, terima kasih Tuan Ardi. Kau siapa? Kau bisa masuk? Aku yang kau sebut itu.
Putri Cahaya, kau sakit paru-paru. Hanya Pratama Corp, obat khususnya, yang bisa sembuhkanmu. Kau bantu Ardi begini, tak takut, bahaya sendiri. Pratama runtuh. Cuma ganti pengelola saja. Takkan ganggu aku, pakai obat. Kau jangan banyak omong. Kayaknya kau tak mau. Kesempatan terakhir. Pengawal! Cepat! Tak ada yang datang. Pengawal depan pintu dan bawah sudah kuhabisi. Sebelum hari terang, takkan bangun. Kau pikir begini, aku tak bisa apa-apa. Kau punya sampai besok. Mengganti stok bahan baku Pratama Corp di gudang. Kalau begitu, hari ini kau aman. Kau pikir bisa bela diri, jadi tak ada lawan? Aku Sunarto. Banyak cara menghabisi kau. Kau sudah diracuni. Tadi aku lepaskan gas racun. Tak ada obatnya. Walau kau jago bela diri, takkan bisa lolos. Racun ini namanya racun 5 api. Tak berwarna, tak berbau. Jika dihirup 5 menit saja, organ tubuhmu akan pecah dan mati. Tak berwarna, tak berbau. Kau bisa tahu? Tapi, walau kau tahu, racun tetap berkhasiat. Kau sudah diracuni. Sebelum datang, sudah kumakan obat anti racun. Racun ini tak berkhasiat. Racun tak guna. Gunanya gimana? Racun tak berguna. Gunanya gimana? Kamu bisa menghindari peluru. Lagian, kamu bisa muncul tanpa kusadari. Kamu sebenarnya pekerjaan apa? Orang yang akan mati tak perlu tahu banyak. Kamu. Kalau kau berani bunuhku, rekan aliansi setia takkan melepaskanmu. Kemanapun kau lari, akan dikejar mati. Lagian, keluargamu juga akan ikut menderita, termasuk Rizky dan yang lain. Kau bertindak nekat begini. Apa kau tak peduli tentang Rizky dan yang lain? Aku tak perlu lari. Meski semua anggota aliansi setia serbu sekaligus, takkan bisa lukai aku. Soal keluargaku, kalau kau bisa carikan, lebih baik. Tak usah kuusahakan. Rizky dan yang lain, serta Pratama Corp, takkan kau sanggup sentuh. Jangan bunuh aku. Keluarga Santoso kuat. Satu orang takkan bisa lawan. Kalian butuh bantuanku. Aku sudah kasih 2 kesempatan. Sekarang kau menyesal, tak berguna. Orang sepertimu yang mudah berkhianat, aku tak mau kerjasama. Kak! Kak Rian, dia bisa diam-diam masuk ke aliansi setia dan membunuh kakak. Orang ini benar-benar mengerikan. Siapa? Siapa pelakunya? Berani ganggu aliansi setia? Cari tahu. Saya pergi. Tunggu dulu. Wajib hari ini ganti rugi bahan baku Pratama Corp. Kalau tidak, aliansi setia bakal seperti Sunarto. Putri Cahaya. Kalian pergi. Besok, panggil semua anggota aliansi setia. Ayo ke Pratama Corp. Pak Pratama, Kak, gawat. Aliansi setia sudah mengelilingi Pratama Corp. Pak Pratama, bos, gawat. Aliansi setia datang mengepung Pratama Corp. Kak, gimana ini? Lihat. Bos, Rian tiba-tiba datang bawa senjata mengepung gedung kita. Tanya mau apa, tak mau bilang. Cuma bilang mau ketemu Ibu Cahaya dan Pak Pratama.
keduanya terus bertahan. Baik. Brian, bawa golok, pistol juga. Kamu mau apa? Pratama belum sampai titik akhir. Kalian malah buru-buru serang. Kau mengepung gedung Pratama. Harus beri penjelasan. Penjelasan? Rizky. Menurutku kalian yang harus beri aliansi setia. Penjelasan. Apa maksudmu? Aku bunuh bos. Aliansi setia. Gawat, gawat. Pratama akan dihancurkan aliansi setia. Tenang. Cari cara mengatasi. Kau mau penjelasan apa? Hemat waktu. Serang saja sekaligus. Cahaya. Mereka terlalu banyak. Kita bahas dulu. Rian, kita bisa duduk bicara baik-baik. Gak usah, brothers. Ibu Cahaya, mohon terima aliansi setia. Mohon Ibu Cahaya, terima aliansi setia. Apa maksudnya? Ibu Cahaya, Ibu bisa masuk aliansi setia diam-diam. Bunuh ketua kami. Kami ingin ikut Ibu. Kami mau bertobat. Bahan baku Pratama. Sudah kubantu ganti semua. Ibu boleh cek saja. Kak, sudah ketemu. Bahan baku memang sudah ganti. Dan 3 kali lipat. Ibu Cahaya, kami aliansi setia, kini milik Ibu. Katakan ke timur, kami tak akan ke barat. Mau mati pun, kami siap ikut. Kak. Cahaya ini hebat banget. Lihat saja siapa bodyguardnya. Terima kalian. Boleh juga. Terima kalian. Boleh juga. Tapi kalian dan Santoso? Mulai sekarang, aliansi setia dan Santoso putus hubungan. Kau mau lindungi siapa? Kami lindungi dia. Kau mau serang siapa? Kami serang dia. Brothers, ayo beri hormat kepada bos baru. Salam, bos. Karena kalian tulus, kalian sekarang masuk ke Satpam Pratama. Cahaya. Aliansi setia. Organisasi besar. Kau rekrut mereka jadi satpam. Apa mereka mau? Kami sangat bersedia. Kau mau kami lakukan apa saja? Mau mati pun, kami siap melakukannya. Hebat juga, Cahaya. Cahaya. Beresiko besar. Aliansi setia jadi anak buahmu. Ardi pasti anggap ini perang yang lebih serius. Kau jadi target. Aku jadi target lebih baik dari kau jadi target. Kau bicara apa? Ini masalah Pratama. Kenapa kau tanggung? Tenang saja, aku bisa urus. Cahaya. Janji padaku. Jaga keselamatanmu dulu. Hijau abadi. Bandingkan dengan keselamatanmu tak sebanding sama sekali. Iya, aku tahu. Lihat Cahaya. Dia bisa atur kakakku. Pak Pratama, Santoso datang. Minta rapat direksi. Keluarga Wijaya musnah. Ini contoh bagi yang lain. Sekarang, Pratama Corp harus bagaimana? Tunggu Rizky datang saja. Tunggu? Pratama tak punya waktu lagi. Berapa lama Pratama bertahan? Lihat hari ini. Pilihan kalian. Harus pilih apa? Kalian pasti sudah tahu jawabannya. Kenapa Paman Lim ikut turun? Bukannya dia pendiri bersama Pak Pratama Senior? Semuanya. Sekarang, Pratama lemah.
Tak bergantung Santoso. Tak ada jalan keluar. Menyerahlah. Benar juga. Serahkan hijau abadi. Agar Pratama aman. Ini pilihan yang paling bijak. Paman Lim. Pertumbuhan Pratama berkat teknologi farmasi khusus. Hijau abadi, hasil kerja keras, lama kami riset. Tak bisa diserahkan begitu saja. Pak Pratama, apa keputusanmu ini dibuat dengan sadar? Rizky, waktu aku dan ayahmu berdikari bersama, kamu belum lahir. Aku yang paling berhak menentukan arah Pratama. Serahkan hijau abadi. Dan satpam wanita, Putri Cahaya. Serahkan ke Tuan Ardi. Pratama baru aman. Hijau abadi takkan kuserahkan. Putri Cahaya, Ardi cuma mimpi saja. Kamu mau apa sebenarnya? Mau tarik kami semua, mati bareng denganmu? Benar, Pak Pratama. Tak menyerah, perusahaan akan musnah. Benar, Pak Pratama. Jangan keras kepala. Siapa bilang Pratama akan musnah? Siapa bilang Pratama akan bubar? Semua dengar baik-baik. Ibu Cahaya pemimpin baru aliansi setia. Siapa berani sentuh Pratama? Siapa berani sentuh Pak Pratama? Aku Rian dan saudara aliansi setia takkan setuju. Rian, kau nekat sekali. Beraninya kau khianati Tuan Ardi. Kau tak takut mati seperti keluarga Wijaya. Pemimpinku ada di sini. Apa takutnya, Rian? Rizky, kau mau kita mati cepat? Kau terus-terusan menghina Santoso. Betul. Kami keluar dari Pratama sekarang juga. Betul. Keluar! Keluar dari Pratama! Diam semua. Berani berisik lagi. Biar kau rasakan. Rasanya peluru. Rian, Tuan Ardi takkan melepaskan kau. Aliansi setia, tunggu saja kehancuran. Meski kau beli aliansi setia, tak cukup melawan Santoso. Kini kita benar-benar tamat. Paman-paman, berikan aku 8 jam. Aku janji, di dalam 8 jam, Pratama pasti bisa bangkit lagi. Kenapa percaya? 8 jam. Kau bisa apa? Betul. Jangan sok hebat. Pak Pratama, jangan nekat terus. 8 jam ini, kalau aku gagal, aku turun dari posisi direktur. Hijau abadi pun siap diserahkan. Oke, kami beri kau 8 jam. Sudah begini juga, beri kau kesempatan. Kalau sudah taruhan, taruh saja besar-besaran. Jika Rizky menang, serahkan semua saham Pratama dan keluar dari Pratama. 8 jam, kamu bisa apa? Mau kami serahkan semua saham? Itu cuma mimpi. Kenapa? Mau di waktu terakhir? Berdoa saja. Kau kira Tuan Ardi siapa? Bisa kau lawan. Jangan kira ada 2 sapam hebat, jadi kau hebat. Cuma bunuh diri saja. Kalian masih bagian Pratama. Kenapa malah bela orang lain? Biarin musuh hebat, sendiri kalah. Kami tahu situasi. Kalian masih terlalu muda. Terlalu banyak omong. Jual saja. Taruhan atau tidak? Taruh. Aku mau lihat. Kalian kalah gimana? Pak Pratama, kau pasti kalah. Siapkan saja kopermu. Rama, buat kontrak taruhan. Kak. Aku mau lihat. 8 jam terakhir, kau bisa apa saja.
Jangan sampai akhirnya kau jadi miskin, sampai celana dalam. Sudahlah. Ada apa? Paman-paman ini dulu bersama ayah bangun Pratama dari nol. Juga menontonku dan Rama tumbuh besar. Tak sangka, kini malah jadi musuh. Orang tak setia, Pratama, tak berguna disimpan. Mending segera putus hubungan bermasalah. Biar nanti lebih mudah dikelola. Kau benar. Aku takkan menyerah, Pratama. Benar. Tenang saja. Kami berdua selalu mendukungmu. Kak, ini rencana darurat. Tanda tangan. Segera eksekusi. Kasih tahu mereka. Semua proses harus dipercepat. Biaya bukan masalah. Tak disangka, Rizky saat kerja sangat berbeda dari biasanya. Kak, capek ya. Istirahat dulu. Ayo, bagaimana progresnya? Aku sudah jadi direktur utama Pratama Corp. Aku bisa atasi masalah. Iya. Pak Pratama, 8 jam. Hampir habis. Jangan berusaha mati-matian. Cepat turun. Serahkan resep hijau abadi. Betul. Jangan nunda-nunda. Jangan buang waktu kita. Serahkan resep hijau abadi. Kita pisah baik-baik. Paman-paman, waktu belum habis. Jangan buru-buru. Pak Pratama. Saham Pratama stabil. Mana mungkin? Cuma 8 jam. Walau ditekan Santoso, saham malah naik lagi. Ini... Rizky, sebenarnya gimana kamu bisa? Sangat mudah. Aliansi Setia melengkapi stok 3 kali lipat. Dibantu Aliansi Setia, efisiensi jadi 2 kali lipat. Lagian, nama hijau abadi luar negeri sudah tersebar luas. Pasar luar negeri membesar, pesanan melonjak. Saham Pratama pasti naik juga. Cuma hoki saja. Saat krisis berikutnya, takkan seberuntungan ini. Apa-apaan ini? Taruhan sudah jelas. Kalian harus penuhi taruhan. Rizky, begitukah kau hormati orang tua? Saat ayahmu masih ada, tak berani begini padaku. Kalian sendiri yang tanda tangan. Kalah taruhan, harus terima. Harus terima. Kami ini semua ikut. Pak Pratama Senior bangun Pratama. Sekarang kau mau buang habis pakai? Rizky, kau tega sekali. Buang habis pakai. Rizky, suruh Sapam itu mundur. Kirim kami ke bawah sendiri. Kami takkan usut hal ini. Rama. Tanda tangani. Aman, Paman. Kalau hari ini nggak tanda tangani, takkan bisa keluar dari ruangan ini. Rizky, kamu keterlaluan. Kamu Rizky, begini saja sama senior Pratama. Nanti suatu hari, Pratama akan roboh di tanganmu. Paman Liam sudah tanda tangan. Kita tanda tangan saja. Masih bisa apa lagi?
Cahaya, terima kasih. Ini tugasku. Tunggu semuanya tuntas. Aku akan adakan ritual untukmu. Ritual? Tuan Ardi, aliansi setia, ikut Rizky. Saham Pratama stabil. Semua gara-gara Putri Cahaya itu. Dia itu iblis. Putri Cahaya. Dia sungguh mengagumkan. Sinta Merah. Temui Rian. Biar dia tahu akibat khianat Santoso. Baik, Tuan Ardi. Kak, hari ini sibuk seharian. Leherku. Aku harus kasih hadiah buat diri sendiri. Kamu pesan makanan dulu. Aku mandi di atas. Nanti aku turun. Cahaya, kamu juga mandi dulu. Mau makan apa? Biar aku pesan. Lupa, kamu gak makan pesanan. Nggak apa-apa, aku bisa makan. Apa? Aku mandi dan ganti baju dulu. Cahaya, barbecue hampir datang. Kak Cahaya, aku simpan 2 botol anggur. Malam ini kita merayakan... Halo? Bos, tolong! Kami dikejar Santoso! Mereka mau bunuh aku! Tolong! Cahaya, ada apa? Ada urusan. Aku keluar dulu. Jangan tunggu. Bos, akhirnya kau datang. Aku hampir tak bisa bertemu kau lagi. Ardi yang suruh. Tuan Ardi suruh Sinta Merah, si wanita gila itu. Tak bicara langsung serang. Saudara aliansi setia dibanting sampai bergarah. Memaksa aku serahkan 80% saham aliansi setia, baru mau lupasin aku. Tuan Ardi juga bilang... Bilang apa? Bilang, jangan kira kau sudah kultivasi, punya jurus yang jarang ada. Kekuatan Santoso. Tak bisa kau lawan. Kau bisa guncangkan. Jangan berani melawanku. Bilang saja sekaligus. Kasih 2 jam untuk pikir. Bawa semua saudaramu, serahkan ke Santoso. Atau lenyap dari kota utama. Bos, kau sekarang bos aliansi setia. Kau harus cari cara selamatkan kami. Santoso Corp itu cuma punya beberapa kultivator keluarga kecil saja. Habisi Ardi. Tak butuh 2 jam. Ini mana mungkin? Mungkin mudah, tapi Santoso banyak orang. Gak bisa langsung habisi Tuan Ardi. Contohnya? Seperti pengawal pribadi wanita Tuan Ardi, Sinta Merah. Dia kultivator Gunung Agung, sangat kejam. Juga Darto Santoso, hampir tingkat utama. Ada lagi. Kepala Santoso, Budi, saat jadi kepala, sudah tingkat utama. Sudah bertahun-tahun. Kekuatannya mungkin jauh lebih hebat. Baik. Kakak, aku tahu kamu hebat. Tapi di Santoso ada banyak orang hebat. Kamu sendiri, kita harus gimana? Tenang saja. Kakak, apa kakak sudah ada ide? Tak usah dipikirkan. Langsung hadapi saja. Tapi... Sudah, aku lapar. Siapkan makanan. Benar, kakak hebat banget. Pasti ada guru hebat. Mungkin kakak sudah hubungi guru hebat, makanya dia tenang. Kakak, aku siapin sekarang. Tunggu sebentar. Kakak, guru hebat yang kakak undang kapan datangnya? Tak ada yang datang. Gawat. Gawat, gawat, gawat. Walau kau hebat, takkan sanggup lawan banyak orang.
Kali ini kita pasti mati. Tak mau makan? Sudah begini, mana bisa makan? Ayo kabur dulu. Kenapa harus kabur? Tak kabur, terlambat. Aku duluan. Mau kabur sekarang? Sudah telat. Jangan sujud. Saat kau jadi muridku, tak ada alasan sujud begitu saja. Bos, walau kau hebat, walau semua aliansi ada di sini, takkan sanggup lawan Tuan Ardi. Sekarang cuma kita berdua. Di tempat orang, harus tunduk. Keluarga Santoso tak pantas buatku tunduk. Cuma itu? Harus ku bilang kau terlalu sombong? Atau harus ku dengar kau berani sekali? Yang lawan keluarga Santoso, rumput kuburnya sudah 2 meter tinggi. Aku tak peduli lawan kalian. Kalian tak pantas jadi lawanku. Tapi keluarga Santoso berulang kali menantang. Kalau tak mau menyerah, aku siap lawan sampai tuntas. Aku sarankan, selesaikan damai. Kau mau bagaimana? Sangat mudah. Aliansi setia kini milikku. Jauhi mereka. Jangan ganggu mereka lagi. Selain itu, kembalikan 20% saham Rian, tanpa ada kurang tambah. Soal keluarga Pratama, jangan ganggu mereka lagi. Mulai sekarang, kalau kutemukan Santoso lagi berbuat bahaya buat Pratama, aku takkan maafin kalian. Takkan maafin kami. Cewek cilik ini ternyata sombong sekali. Harimau tak marah. Kau kira aku kucing sakit? Kalau kau tak mau mendengar, jangan salahkan aku kejam. Masih keras kepala. Jangan salahkan aku kejam. Bos! Kau kabur dulu. Aku masih bisa. Tahan sebentar. Kau setia juga. Cambuk jiwa. Banyak petarung 3 tinggi. Mati di tangan cambuk jiwa Sinta Merah. Cambuk jiwa muncul. Tak ada yang selamat. Gawat. Kali ini benar-benar gawat. Nat! Astaga! Sudah tamat. Matt! Astaga! Ini mana mungkin? Bisa tangkap cambuk jiwaku. Mana mungkin? Kamu bisa habisi Sinta Merah. Mana mungkin? Terus kenapa? Bagaimanapun hebatmu, bisa kalahkan pistol. Cahaya! Berani sentuh aku. Aku habisi kau sampai tak kubur. Kurung dia. Kurung dia! Berani kau sentuh aku? Ku buat kau mati tanpa kuburan. Kurung dia. Kurung? Siap. Rian, berani kau sentuh aku? Ku buat kau menyesal lahir di dunia ini. Dia tak berani. Ayo. Tuan Ardi, maaf ya. Kau! Lepaskan! Kubunuh kalian! Ngapain berisik? Kalau masih ribut, aku kirim foto ini ke semua media kota utama. Lihat Tuan Ardi, apa muka kau ketemu orang kota utama? Ini cara balas dendam. Yang kau bilang? Iya bos, dia Tuan Ardi. Foto begini sangat efektif buat dia. Lebih efektif daripada pukul. Anak SD.
Siapa itu? Siapa itu? Kamu datang, Pak. Tuan Arji, saya langsung datang setelah keluar. Tapi masih terlambat. Maafkan saya, Tuan. Belum terlambat. Paman Darto, asal kamu datang. Cepat bantu habisi cewek ini dan bajingan ini. Inilah akibat permalukan keluarga Santoso. Bos, dia itu pengawal tingkat utama Santoso. Pak Darto, gimana ini? Gimana? Aku tahu kamu. Kau cukup hebat. Tapi ada yang lebih hebat. Tak boleh permalukan Tuan Ardi. Ardi yang berulang kali cari masalah. Aku cuma membalasnya. Tak bisa bedakan benar salah. Budaya Santoso selalu begini kah? Lancang! Biar kau tahu hari ini, siapa yang tak boleh kau ganggu. Dia masih muda, tapi energi dalamnya lebih kuat dari yang sudah lama kuasa. Dari mana dia muncul? Belum pernah aku dengar tentang dia. Paman Darto, kenapa diam saja? Cepat habisi mereka. Masih mau lanjut? Mbak Cahaya berlebihan. Kita orang yang punya nama. Kenapa harus berantem? Mending selesaikan damai saja. Boleh, tapi sebelumnya, kerugian Pratama, kalian harus ganti rugi. Wajar ganti rugi. Tapi Mbak Cahaya mau berapa? 2 triliun. 2 triliun? Kamu sanggup tanggung? Jangan banyak omong. 2 triliun. Tak mau, tak usah bicara. Kamu ini, barusan ditakuti Paman Darto. Otakmu rusak. Masih mau tawar-tawar sama kami? Paman Darto, berikan dia pelajaran. Biar tahu menyinggung bisnis keluarga Darto. Aku setuju permintaan Mbak Cahaya. Paman Darto, kamu... apa maksudmu? Tuan Ardi, dia lebih hebat dariku. Kalau terus melawan, kita yang bakal terluka. Mending selesaikan dulu. Selamatkan hari ini. Nanti kami pasti balas dendam. Baik. 2 triliun. Nanti akan dikirim. Tapi Mbak Cahaya, kamu sudah menyinggung keluarga Santoso. Di masa depan, kamu bakal hadapi. Pikir baik-baik. Lebih dari 2 triliun keuntungan lebih besar. Kamu benar-benar sombong. Kamu pikir kamu tak terkalahkan. Kamu sendiri menantang yang lebih kuat, itu pilihan yang bijak. Kalian harus pikirkan baik-baik. Kamu! Baik. Urusan hari ini, aku akan ingat kamu. Bos, memang hebat. Cuma beberapa gerakan, Santoso langsung tunduk. Tapi sebenarnya, kenapa mereka begitu patuh? Suruh ganti rugi, langsung ganti. Kekuatan tak cukup. Cuma tak berani. Paman Darto, kamu kenapa? Tangan dia itu luka dalam. Mana mungkin? Cahaya itu cuma remaja tingkat master. Mana mungkin bisa lukai yang tingkat utama seperti Anda? Tenaganya tak terkira. Bukan master biasa. Aku tak percaya. Keluarga Santoso sudah berusaha. Masih tak bisa lawan gadis itu. Jangan gegabah. Kita tak tahu latar tempat nongkrong. Kita perlu selidiki latar belakangnya. Ketahui kelemahannya. Baru bertindak. Mike, ayo. Kemarin malam kau kemana? Ada apa sebenarnya? Kenapa semalaman tak pulang? Kau menungguku semalaman? Kemarin malam kau tak bilang apa-apa, langsung keluar. Teleponmu juga tak bisa dihubungi. Aku menunggumu semalaman. HP-ku mati. Syukurlah kau tak apa. Dia tahu seberapa hebatku, tapi tetap khawatir padaku. Kemarin malam kau pergi buru-buru. Tak makan apa-apa. Pasti lapar sekarang kan? Ku tahu kau tak pesan makanan. Ku sediakan khusus koki yang bisa masak berbagai masakan. Ini Mbak Cahaya kan? Iya. Aku bisa masak semua.
Nanti mau makan apa bisa bilang padaku. Sudah siap, ayo makan. Iya. Oh iya, kemarin malam teleponmu dengar suara Rian. Kenapa dia? Keluarga Santoso cari masalah lagi? Tak usah dipikirkan. Fokuslah sebagai direktur utama yang harus kau lakukan. Sisanya, serahkan padaku. Cahaya. Dia benar-benar wanita terbaik dan paling istimewa. Ayah. Tak pikas! Tak becus. Dasar tak becus. Bawa banyak ahli, malah bisa dibebat di pohon. Nama baik keluarga Santoso sudah kau rusak. Ayah, kali ini aku meremehkan musuh. Wanita bernama Cahaya lebih tangguh dari yang kumira. Aku sudah tahu salahku. Sudahlah, kau masih muda. Salah adalah wajar. Tapi kali ini, kau tak usah urus. Dendamu harus dibalas. Nama baik keluarga Santoso harus kita bangkitkan. Rizky, kenapa tadi kau terus menatapku? Ini... Gimana? Bagaimana jawabnya? Jadi langsung. Kalau aku ngaku sekarang, berapa peluangnya? Dia akan terima aku. Cahaya, sebenarnya aku... Halo, Pak Budi. Rizky kan? Katakan saja. Serahkan Cahaya. Pak Budi kan? Soal semalam sudah kudengar. Kami bersedia ganti rugi biaya pengobatan Ardi dan ganti sakit hati. Hah, Rizky? Kau kira keluarga Santoso butuh uangmu? Berikan apapun tak berguna. Aku cuma mau Cahaya itu. Tak serahkan Cahaya. Aku basmi keluarga Pratama. Pak Budi ada apa? Bicaralah langsung padaku. Baik, Kusret. Kau udah tahu sendiri. Selamatkan Pratama. Atau kita basmi Pratama juga. Memang benar. Seperti anaknya, begitu juga ayahnya. Apa maksudmu? Sama-sama kasar, tak punya akal. Kau hampir mati masih berani bicara. Aku... Cahaya. Hari ini Pak Budi ikut turun. Masalah besar sekarang. Begini, kusuruh kau pergi dulu. Kau pergi dulu. Rizky. Rizky. Percayalah, tak apa. Kak. Aku tak lihat. Aku tak lihat apa-apa. Aku tak lihat apa-apa. Aku nggak lihat apa-apa. Kalian ngobrol saja. Kak? Kak Cahaya hebat. Cepat sekali kau ditangkapnya. Kau mau bilang apa? Cepat bilang. Tuan Muda, Bu Cahaya, semua hidangan siap. Silakan makan, masih panas. Ayo makan, aku lapar. Tunggu dulu.
Iga ini beracun. Kak Cahaya, Bu Wati nggak mungkin racuni kita, kan? Bukan cuma Iga, semua hidangan di meja ini juga. Bu Cahaya, jangan asal ngomong. Hidangan ini siang ini beli di pasar dan langsung masak. Aku kerja di sini. Aku juga sudah berusaha. Meski kamu nggak suka aku. Jangan asal fitnah. Cahaya, kamu yakin? Bu Wati direkomendasikan Bu Sari. Bu Sari sudah jaga kita sejak kecil. Harusnya bisa dipercaya. Minum sedikit. Kamu menghinaku. Aku nggak terima. Minum bubur sedikit. Itu menghinamu? Atau kamu tak berani? Minum bubur ini? Atau kasih penjelasan? Aku salah. Tuan, Bu Cahaya. Kenapa? Aku sudah baik padamu. Aku gak punya pilihan. Mereka menawan anakku. Ancam aku. Kalau aku tak patuh, mereka akan bunuhnya. Mereka siapa? Mereka itu. Kak! Rizky. Ini racun daun langit. Racunnya menyebar sangat cepat. Harus segera diobati. Aku telepon ambulans sekarang. Sudah terlambat. Aku akan tarik racun ke tubuhku. Cepat ke toko obat. Cari obat bunga api tanah. Cepat. Kak Cahaya, kamu gimana? Aku lebih kuat darinya. Cepat pergi. Baik. Cahaya, kamu kenapa? Belum mati. Kak Cahaya! Cepat! Aku mau pulang untuk obati racun. Jangan ganggu aku. Kak! Sebenarnya ada apa ini? Kak Cahaya demi selamatkanmu. Dia rela mengorbankan nyawanya. Apa maksudnya? Jelaskan. Racunmu sangat ganas. Dia bilang ambulans terlambat. Tunggu, aku cari obat juga terlambat. Kak Cahaya pun terpaksa serap racun ke tubuhnya. Apa? Kak, jangan dulu. Kak Cahaya lagi obati racun.
kamu ke sana cuma ganggu dia. Aku kasih bunga api tanah. Dia pasti akan baik-baik, kah? Racunnya sudah hilang. Tapi racunnya ganas, bertentangan dengan jurusku. Jurus ini habiskan energi. Bagaimana cara atasi? Rizky. Kenapa nggak ada suara? Apa dia sudah mati? Cahaya, kamu nggak... Kamu kenapa? Aku tahu hatimu, tapi kita terlalu cepat kan? Di malam begini, kita berdua saja, nggak pantas. Tenanglah. Terlalu banyak omong. Kamu yakin? Catatan dulu. Kamu yang mulai kemarin. Aku sudah cek berkali-kali. Aku belum bilang apa-apa. Kenapa panik? Aku panik. Aku panik. Siapa panik? Ini yang kedua kali. Kali ini, kamu harus tanggung jawab. Kalau tidak, aku... Iya. Kamu setuju? Yang pertama, tak sengaja. Yang kedua, walau ada gangguan energi, tapi aku tahu diriku. Kalau bukan keinginanku, takkan terjadi. Sudah jelas hatiku. Kenapa ragu? Cahaya, tunggu selesai. Aku janji. Semua ritual akan kubuat. Aku tak peduli. Kau tak peduli, aku peduli. Yang orang lain punya, Cahaya juga harus punya. Orang yang racuni ada petunjuk? Selain Santoso, tak ada orang lain. Oke, ganti baju dulu. Nanti kita cari Rama bicara soal ini. Iya. Dua bulan sudah habis. Apa segonya sudah lepas?
Wah, Riz suka makan sayap. Taruh di sini. Acara hari ini sangat sukses. Dengan Wevita 1, orang yang kehilangan kaki akhirnya bisa berdiri lagi. Keluarga Cahaya akhirnya bisa bantu masyarakat. Iya, makanan siap. Panggil Jaja dan Riz, makan di sini. Oke. Jaja, Riz, makan. Wah, Riz, ayah masak makanan enak, ada sayap. Itu spesialisasi ibu. Nanti kamu makan banyak ya. Kepala Santoso datang ke sini. Ada keperluan apa? Pak Cahaya, produkmu Revita 1 sangat menjanjikan. Jadi begini, berikan harga. Atau kita bisa bahas kerjasama. Kepala Santoso mau kerjasama gimana? Riset lanjutan, produksi, operasional, penuhnya dikelola Santoso Corp. Cahaya Corp cuma dapat 10%. Apa bedanya sama rampok? Aku nggak setuju. Gak setuju. Aku datang hari ini bukan buat bahas sama kalian. Nak, berapa umurmu? Ayo main sama paman. Kamu mau apa? Kerjasama atau musnah? Kalian pilih sendiri. Kalian cuma dapat 3 detik. Tunggu dulu. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Kalau awalnya begini, nggak usah repot-repot. Paksa aku kasar. Hancurkan sampai habis. Kak, ku dengar mereka gagal lagi. Tak tahu apa rencana mereka selanjutnya. Meski Kak Cahaya hebat, masih bisa dalam bahaya. Tak bisa biarkan Caca lagi berisiko. Jadi, kita siap apa? Aku kenal Paman Yunus di kota utama. Dia sangat terhormat. Jika dia bersedia jadi penengah kita, mungkin bisa bicara dengan keluarga Santoso untuk selesaikan masalah ini. Ku dengar Paman Yunus sudah pensiun, lama sekali. Dia mau keluar untukmu. Cuma bisa coba. Tak bisa diam lagi. Nanti Caca bangun, bilangin sama dia. Jangan buat dia cemas. Kak, jaga diri. Hapus sampai tuntas. Kontrak sudah ditandatangani, kenapa masih berbuat begini? Ayah! Ayah! Ibu! 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 Ayah! Ibu! Lintas sini. Juga bertemu. Nasibmu susah. Hanya lupakan masa lalu. Baru ada harapan hidup. Ternyata begitu. Budi, sakit dan dendam, kucicil sekaligus. Paman Yunus, maaf merepotkan Anda. Setelah tuntas, kerjasama dengan Yunus, diskon 30%. Tuan Rizky, ingat janji saja. Masuklah.
Pak Budi, Pak Pratama bersedia. Uang ganti rugi 200 miliar. Setelah hijau abadi luncur, Santoso mendapat prioritas. Semua masalah dicabut. Bagus untuk kita. Aku jadi penengah. Jaga harga diriku. Harga diri. Kalau dia tak mau bentrok dengan Santoso, tak boleh biarkan Puteri Cahaya itu berulang kali menantang martabat Santoso. Pak Budi benar. Cahaya masih muda, kadang emosi. Demi minta maaf, aku bersedia mulai dari 200 miliar. Semoga Pak Budi bisa melupakan. Lalu, kita akan ganti rugi untuk Tuan Ardi. Ganti rugi? Kau pikir Santoso butuh uang? Mau damai? Berikanlah sikap tulusnya. Sikap tulus Pak Budi. Resep lengkap hijau abadi dan hak paten eksklusif. Oh ya, serta Pratama Corp. 60% sahamnya. Permintaanmu ini apa bedanya dengan menyerahkan hijau abadi dan Santoso Corp padamu? Itu syaratku. Kalau tidak, jangan bicara soal damai. Kau pilih berunding? Bukankah itu bukti kedua belah pihak harus mengalah? Ya, pengalaman memang berharga. Apa maksudmu? Sudah datang? Aku tak pernah berharap kau langsung setuju. Tapi kini kau sudah datang. Keluarga Santoso bukan tempat yang bisa kau datang dan pergi sesukamu. Di siang bolong, kau mau bunuh aku? Bunuhmu memang lebih mudah. Tapi anakku, suka sama pengawal wanitamu. Aku masih butuh kamu untuk memancing dia. Jangan harap. Ardi pantas? Paman Yunus, kau diam saja melihat dia begini. Tak peduli kehormatanmu? Kalian sekutu. Maaf Pak Pratama. Keluarga Santoso terkuasa di kota utama. Aku tak berani lawan mereka. Harus ikut tipu kau ke sini. Kalian. Lawan aku? Kau masih belum matang. Kau pikir Cahaya akan datang menolongmu? Dia pasti datang. Dia pasti datang menolongmu. Ku dengar dia setia padamu. Berapa tawaran orang, dia tak mau pindah. Aku mau lihat seberapa hebat dia. Aku akan di sini. Siapkan jebakan. Urus masalahnya dan dendam putraku. Serentak. Habisi siksaan. Baru kuserahkan buat dimainin. Kak Cahaya. Mana Rizky? Kakakku. Riz. Kak, pasti kakakku ditipu Budi. Gimana ini? Tunggu di sini. Jangan pergi mana-mana. Tunggu aku bawa dia pulang. Kok bisa masuk sini? Mana satpam di luar? Lepaskan! Lepaskan aku! Tolong! Tolong! Bunuh dia! Suruh Budi keluar! Cahaya, mending jangan berani-berani.
Rizky si sampah masih di tangan kami. Cahaya, abaikan aku! Ini jebakan! Cepat lari! Lepaskan anakku sekarang! Lalu menyerah. Kalau tidak, aku habisi dia! Berani sentuh Rizky? Ardi langsung mati. Kekuatannya jauh di atas dugaan. 3 detik. Kalau tak lepaskan, Ardi mati. Ayah, tolong! 1. Ardi, bunuh dia! Siapa yang bunuh dia? Aku kasih setengah aset Santoso untuk dia. Ada trik lain? Baiklah, aku bunuh Rizky sekarang juga. Biar ikut mati sama Ardi. Kamu sebenarnya siapa? Kita bisa berdamai. Hijau Abadi dan Pratama Corp. Aku tak mau lagi. Kau pergi sekarang. Aku janji. Segera kau keluar. Langsung kulepas dia. Mulai sekarang, kita tak saling ganggu. Dendam sebesar ini, mana mungkin bisa hilang cuma dengan berdamai? Dendam darah. Kita tak ada dendam. Mana ada dendam darah? 12 tahun lalu, Cahaya runtuh. Ternyata, kau anak yang lolos dari pembantaian itu. Dendam sudah jelas. Saatnya akhiri ini. Kalau begitu, kita habis-habisan saja. Aku pakai teknik tangan jiwa. Walau kau jago bela diri, takkan bisa lolos. Cahaya, kau tak... Aku tak apa. Aku beri kau kesempatan. Kau yang tak mau. Berani lawan aku? Aku mungkin kehilangan kekuatan. Setahun lagi bisa pulih. Tapi kau, harga yang kau bayar adalah nyawa. Hijau abadi untukmu, Pratama Corp. Berapa saham yang kau mau? Semua aku serahkan. Lepaskan dia! Sudah telat. Aku Budi. Hidupku mengaku. Hancurkan sampai akar. Sekarang, aku habisi kalian berdua. Biar ku serak kalian. Mana mungkin? Kekuatanmu tadi jelas sudah. Jurusku benar ada hambatan. Berkat teknik tangan jiwa, dengan kekuatan seumur hidupmu, membantu aku pecahkan batasan terakhir. Ada pesan terakhir? Tak sangka aku seluruh hidup menipu. Ternyata sia-sia. Kalau tahu begini, aku pasti cari sampai ke bawah tanah. Biar bisa habisi sisa-sisa kalian. Sudah selesai? Ya. Riz, Benar kamu. Kukira kamu sudah... Aku juga baru ingat. Maaf. Dulu, kamu pasti sedih lama kan? Iya, aku nangis lama karena kamu. Tak makan, tak minum. Teman-teman ajak main, aku tolak semua. Teman terbaikku masih kamu. Tapi, sekarang selain teman, kita juga pacaran. Ayo, kita pulang. Iya. Kak, kamu kan sudah pacaran sama Kak Cahaya. Masih gugup apa? Kamu tahu, pernah pacaran? Pak Pratama, tenang saja. Kakak pasti setuju. Hubungan kalian, semua kita, sudah lihat sendiri.
Caca. Aku janji akan kasih kamu ritual. Maukah kamu jadi pacarku? Lihat persiapanmu. Kurasa kamu mau melamar. Melamar? Pasti sudah siap. Kalau kamu mau, kita beli cincin sekarang. Tenang, kita masih banyak waktu. Pelan-pelan saja. Biar ku beri dia. Gawat, gawat. Kakakku kali ini pasti akan dipikat ke cahaya. Sekarang, Aku mau.